Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ina dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang prosedur uji Pirate test menggunakan metode statistika SPSS. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu yang pertama Bagas Lukman Firmansyah, kemudian Bayu Jordi Pelindima, Cipta Karolina, dan Klarisma Fitri Amelia Male. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Kasus 4. Metode uji T berpasangan atau parity test. Uji parity sample t-test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih 2 min atau rata-rata dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan analisa menggunakan program SPSS. SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika. Keuntungan menggunakan aplikasi SPSS yang pertama adalah akses data dari berbagai format yang tersedia seperti Lotus, database, file text, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan untuk secara langsung menggunakan data yang ada dari berbagai format data untuk analisis. Kemudian yang kedua, SPSS memberikan tampilan data yang lebih informatif. Selanjutnya yang ketiga, memberikan informasi yang lebih spesifik dengan memberikan kode alasan untuk data yang hilang. Dan yang terakhir, mudah digunakan, pengguna tidak harus belajar program bahasa pemrograman. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah di atas normal. Untuk menurunkan kadar glukosa darah, penderita diabetes mellitus diperlukan penerapan pola makan yang sehat, yaitu dengan food combining. Terapi ini akan diberikan kepada 15 orang penderita, dan kondisi kadar glukosa darah sebelum dan sesudah terapi sebagai berikut. Berikut data kadar glukosa darah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pertanyaan, apakah ada perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan sesudah dilakukan terapi? Gunakan alfa sama dengan 5%. Selanjutnya, hipotesis atau dugaan sementara. H1, kadar glukosa darah penderita diabetes mellitus sebelum terapi dan setelah terapi tidak sama atau berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah uji Pirate sample t-test menggunakan program SPSS. Pertama-tama kita buka program SPSS, lalu kita klik variabel view. Pada kolom name, kita masukkan yang pertama, kita ketik sebelum, dan pada baris kedua kita ketik setelah. Pada label, baris pertama kita ketik sebelum terapi. Pada baris kedua kita ketik setelah terapi. Pada bagian desimal kita buat menjadi 0 semuanya karena data yang kita gunakan tidak menggunakan angka koma. Lalu kita klik data view dan ini adalah data yang akan diuji telah dimasukkan ke dalam program SPSS. Lalu kita klik analyze. Kita pilih compare means dan kita pilih Pirate sample t-test. Selanjutnya, sebelum terapi kita pindahkan ke kanan, kita klik tanda panah. Dan yang kedua, data setelah terapi juga kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat sampai hasilnya keluar. Ini adalah hasil output dari data yang telah kita analisis. Lalu kita perhatikan pada tabel Pirate sample test bagian signifikansi two-tilet diperoleh hasil 0,000. Kemudian untuk kesimpulan dari hasil data yang telah diperoleh akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut pada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai
signifikansi 2 toilet kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan antara kadar glukosa darah penderita diabetes mellitus pada data sebelum terapi dan setelah terapi. Yang kedua, jika nilai signifikansi 2 toilet lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan antara kadar glukosa darah penderita diabetes mellitus pada data sebelum terapi dan setelah terapi. Kesimpulannya, diketahui bahwa nilai signifikansi 2 toilet sebesar 0,000 kurang dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan setelah dilakukan terapi. Demikian hasil presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.